Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza di Project Review, dan bersama saya sekarang sudah ada dua TWS dari Samsung. Yang pertama di sini ada Galaxy Buds Plus yang rilis di awal tahun bersama dengan Galaxy S20 series, dan satu lagi yang bersama Note 20 series yaitu Galaxy Buds Live. Kedua perangkat ini selisihnya hanya 6 bulan lah sekitar itu, dan setelah saya pakai sepertinya memang kedua produk ini mengisi segmen yang berbeda. Jadi nggak heran akhirnya muncul banyak pertanyaan, mending mana? Beli Galaxy Buds Plus atau Galaxy Buds Live, atau nggak dua-duanya sekalian? Langsung aja kita lihat, ini dia Galaxy Buds Live. Materialnya full plastik seperti TWS lainnya dengan bentuk case kayak kotak bedak yang cocok banget kalau disandingkan dengan Galaxy Z Flip. Di bagian depan ada lampu LED dan di belakang terdapat USB-C untuk ngecas. Fitur wireless charging tentunya masih ada, jadi nggak usah khawatir harus tergantung dengan kabel. Dibandingin sama TWS lain pada umumnya, Galaxy Buds Live punya desain yang beda. Di saat banyak sekali yang desainnya tuh in-ear dan lainnya mungkin terinspirasi dari AirPods dengan batang yang panjang, Galaxy Buds Live ini kayak kacang, atau ada juga yang bilang kayak ginjal. Ya pokoknya beginilah bentuknya. Dengan bentuknya yang memang unik seperti ini, awalnya cukup banyak sekali yang skeptis dengan bagaimana fitnya saat dipakai di telinga. Saya pun harus mengakui ya, di awal-awal tuh butuh usaha, butuh waktu untuk mencari penempatan yang benar-benar pas supaya nyaman di telinga. Beda dengan misalnya in-ear-nya Galaxy Buds Plus gitu ya, yang seperti ini, asalkan tape-nya masuk, itulah rasanya. Cuma memang mungkin ya di sini kan kita biasa untuk lebih mantep bisa atur tipnya, ukuran, dan juga soal wingtipnya ini. Nah, di Galaxy Buds Plus walaupun bentuknya ini beda, ternyata ada mekanisme yang cukup mirip juga. Cuma ada tambahan sepasang di kotaknya dengan bahan dari karet. Yang lagi saya pasang di Buds Live sekarang adalah ukuran besar karena terasa lebih nyaman di telinga saya. Tapi secara default kalau baru beli dan keluar kotak, yang terpasang adalah ukuran kecil. Oke, balik lagi ke soal fitting di telinga. Setelah berhasil menemukan penempatan yang pas, Galaxy Buds Live ini ternyata enak buat saya. Nyaman dipakai di telinga, enteng, dan nggak bikin pegel dipakai lama. Untuk olahraga pun oke, saya udah coba sambil lari dan ini nggak masalah. Masih bisa lepas, iya kalau udah basah sama keringat, tapi tetap bagus untuk perangkat yang non-in-ear seperti ini. Kalau dibandingin sama Galaxy Buds Plus, Galaxy Buds Live memang di telinga itu terasa lebih longgar, tapi balik lagi ke preferensi masing-masing. Karena saya udah pernah juga ngasih temen nyoba gitu Galaxy Buds Plus dengan Galaxy Buds Live, dan ternyata Galaxy Buds Live yang di kuping saya terasa longgar ini, di kupingnya dia, di telinganya dia justru jadi kerasa sesek. Jadi memang harus dicoba sendiri supaya bisa ngerasain fitnya cocok atau enggak. Lanjut ke soal fitur, satu yang coba ditawarkan Samsung lewat Galaxy Buds Live adalah Active Noise Cancelling. Sesuatu yang tidak ada di Galaxy Buds Plus, tapi Active Noise Cancellingnya Samsung di Galaxy Buds Live ini beda karena kalau saya pakai dan diaktifin itu sebenarnya kayak hampir nggak ada bedanya gitu. Ada sih, sedikit banget tapi dikit. Disebut Samsung ini sebagai Open Type Active Noise Cancelling, Open Type ANC, yang akhirnya membuat kedap yang dihasilkan itu tidak sama dengan yang mungkin kita tahu seperti ada di AirPods Pro misalnya. Karena ya jenis TWS-nya pun sudah beda, di mana AirPods Pro itu in-ear yang masuk ke kuping, sedangkan yang ini hanya nempel di luar aja. Jadi dengan perbedaan TWS-nya pun akhirnya hasil kedapnya itu berbeda. Kalau misalnya di AirPods Pro kita pasang Active Noise Cancellingnya nyala, itu benar-benar kayak hampa banget. Kita tidak atau minimal sekali mendengar suara dari luar. Sedangkan dengan Galaxy Buds Live, ketika saya pakai dan menyalakan Active Noise Cancelling, saya masih bisa dengar apa yang terjadi di sekitar. Bahkan ketika saya lagi ngetik, itu ya saya masih bisa dengar suara keyboard ya. Jadi kebayang gimana kedapnya dari Galaxy Buds Live. Jadi buat kamu yang mencari TWS dan sangat mengedepankan noise isolation yang benar-benar kuat, benar-benar kedap, jangan pilih Galaxy Buds Live.
Terus gimana kalau dibandingin dengan Galaxy Buds Plus? Dari segi isolasi suara, menurut saya bagusan Buds Plus dengan tipe in-ear-nya karena terbantu oleh tip yang mampu meminimalisir suara yang masuk dari luar. Istilahnya passive noise cancelling. Itulah kenapa di Galaxy Buds Plus ada fitur ambient sound untuk mengambil suara dari luar supaya kita masih bisa dengar apa yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan di Galaxy Buds Live, opsi ambient sound itu cuma satu poin kecil aja yang tidak ada pengaturan macam-macam. Lalu dengan bentuk TWS yang berbeda antara Galaxy Buds Plus dengan Galaxy Buds Live, saya sempat baca satu pertanyaan yang cukup menarik juga waktu itu di Instagram ketika saya pertama kali posting Galaxy Buds Live, yaitu apakah dengan bentuknya yang open type seperti ini, audionya bakal bocor keluar ketika kita lagi dengerin musik. Jadi langsung aja di sini saya cobain antara Galaxy Buds Plus dan juga Galaxy Buds Live. Langsung aja didengar gimana perbedaannya. Sekarang baru deh kita ngomongin soal kualitas audionya. Audio quality dari perangkat seperti TWS ini adalah poin yang paling penting, dan saya bukan seorang audio expert, tapi kalau dari sependengaran saya, dengan mengesampingkan soal isolasi suara ya, menurut saya Galaxy Buds Live ini suaranya lebih bagus dibandingkan Galaxy Buds Plus. Jadi apa ya, suaranya tuh lebih kaya, namun dari yang saya dengar juga seperti ini bukan perangkat yang cocok bagi mereka yang mencari TWS yang ngebass. Ada sih dikit dan masih bisa dinaikin lewat aplikasinya, tapi bukan yang sekencang itu. Dari segi audio quality bukan berarti Galaxy Buds Plus jelek ya, tapi kalau sependengaran saya, clarity-nya itu masih lebih oke di Galaxy Buds Live. Lalu kemudian untuk mikrofon ini juga tentunya penting banget karena untuk telepon kepake banget, dan juga bisa saat melakukan voice recorder atau merekam video lewat mode pro video, dimana kita bisa menggunakan mikrofon dari Galaxy Buds Live. Kalau melihat di website Samsung, jumlah mikrofon yang ditawarkan oleh kedua perangkat ini sebenarnya sama, yaitu 2 outer mic dan 1 inner mic. Namun di Galaxy Buds Live itu ada yang namanya Voice Pickup Unit. Jadi seberapa beda kualitas tangkapan audio dari kedua perangkat ini? Langsung aja didengar perbandingannya berikut ini. Ini adalah perekaman audio dengan mikrofonnya Samsung Galaxy Note 20. Belum pakai tambahan TWS, jadi kurang lebih beginilah suaranya. Sekarang coba kita bandingin dengan pakai TWS dari Galaxy Buds Live dan Galaxy Buds Plus. Ini adalah perekaman menggunakan Samsung Galaxy Buds Plus. Kamu bisa langsung dengar gimana kualitas audionya, dimana saya sekarang lagi merekam di situasi indoor dalam ruangan, dan abis ini bakal ganti pakai Galaxy Buds Live. Ini adalah perekaman menggunakan Samsung Galaxy Buds Live. Bisa langsung dengar gimana kualitas audionya dibandingkan dua yang sebelumnya. Jadi gimana menurut kamu, mana yang paling bagus antara mikrofon internal, Galaxy Buds Plus atau Galaxy Buds Live? Oke, ini adalah ngetes audionya nggak pakai Galaxy Buds Live atau Galaxy Buds Plus. Mikrofon internal dari handphonenya. Kondisinya banyak angin, jadi langsung saya dengar gimana audionya. Oke, yang ini perekamannya
menggunakan Galaxy Buds Plus. Nggak tahu kedengaran apa enggak bedanya, tapi yang pasti ini mestinya sih lebih baik dibanding menggunakan mikrofon internal yang kayak tadi ya. Jadi karena ini sudah menggunakan Galaxy Buds Plus, kondisinya masih sama, ini banyak angin, jadi semoga anginnya bisa kefilter dengan baik. Dan sekarang kita pindah ke Galaxy Buds Live. Oke, yang ini menggunakan Galaxy Buds Live, mestinya udah bisa dengar gimana kualitas audionya. Apakah ada perbedaan? Gue goyang-goyang di sini untuk ngetes speednya di kuping sekalian. Ya, so far masih oke. Jadi mestinya kalau buat olahraga ini nggak jadi masalah. Gimana perbedaan audionya? Bagusan pakai mikrofon internal, pakai Buds Live atau Galaxy Buds Plus? Dan satu lagi sebelum masuk ke bagian kesimpulan, ada satu pertanyaan juga yang pastinya bakal ditanyain, yaitu tentang latency. Ada delay atau enggak ketika dipakai khususnya untuk main game? Untuk yang ini, jika diaktifkan game mode-nya di Galaxy Wearable, harusnya nggak jadi masalah karena saya coba untuk main berbagai game itu oke-oke aja, meskipun memang ada sedikit sekali latency, sedikit banget, sehingga untuk banyak orang pada banyak kesempatan harusnya sih nggak segitu mengganggunya. Jadi kesimpulannya, pilih mana antara Galaxy Buds Plus dengan Galaxy Buds Live? Untuk menentukan sebenarnya kita harus melihat harga retail yang dipasang untuk kedua perangkat ini. Kalau ngelihat angka yang resminya di website Samsung, kedua perangkat ini sebenarnya hanya terpaut Rp200.000. Jadi nggak segitu beda lah harganya. Untuk konsumen yang mementingkan isolasi suara dan lebih suka yang in-ear, maka jelas ini adalah pilihan yang sangat tepat, yaitu Galaxy Buds Plus. Lebih kedap dibandingkan Galaxy Buds Live. Tapi kalau kamu tidak suka ada benda yang masuk ke kuping, ya saya kenal banyak sekali orang yang tidak suka dengan in-ear dan tidak terlalu mementingkan isolasi suara yang begitu kedap dari dunia luar, menurut saya tetap ini adalah pilihan yang sangat menarik untuk dipertimbangkan. Tapi kalau kamu pingin yang in-ear dan punya noise cancelling yang begitu kuat, tentu sudah tahu ya harus memilih yang mana. Jadi memilih yang mana, keputusannya itu kembali lagi pada kamu yang akan membeli. Setiap orang punya preferensi masing-masing, jadi saya di sini hanya sedikit menceritakan pengalaman saya dengan Galaxy Buds Plus dengan Galaxy Buds Live. Jadi mau pilih yang mana terserah, silakan dipertimbangkan masing-masing. Oke, jadi segitu aja dulu untuk video kali ini tentang Galaxy Buds Plus dengan Galaxy Buds Live. Terima kasih banyak teman-teman sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.